komentar Pak tamannya banjir. Bukan banjir, itu emang parkir air. Jadi kalau di taman parkirin air. Dan memang begitu, nanti ketika musim kering, airnya turun, maka tamannya turun. Jadi goyang dia mas. Ini sistem kuning nggak ada capek-capeknya ini menghina Bapak Jokowi ya guys. air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah. Kalau ini kita lakukan, Ngapain siapkan lubang dalam rumah? jadi kalau ada genangan air, kita harus menjawab pertanyaan sederhana. Apakah rumah kami, apakah kantor kami ikut? Ini yang dinamakan perubahan guys. Kalau masih ikut, tolong dihilangkan sumbangannya. Saya beri contoh, Pak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem. Ya, nah kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin Anies, apa yang terjadi pada dia? Sial bener partai ini. Petualang politik Sial bener. yang memafatkan partai ini. Apa yang terjadi pada Partai Nasdem? Sial bener partai ini. Sial bener. Betul tidak? Usianya 72 tahun. Kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut. Seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Saya beri contoh, Pak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem. Oke? Nah kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Tersandra oleh kekuasaan. Nyaman hidupnya. Tersandra oleh kekuasaan. Nyaman hidupnya. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut. Seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Terancam. Aman hidupnya. Terancam. Stop. Model-model berpartai di Nasdem dengan cara-cara seperti itu. Mampus lo. Tenang, tenang, sabar, sabar. Hihi. Wow, lagunya keren banget guys. Ini bakal viral ini guys, ya, bakal viral ini. Asik. Ini yang lagi sakit pinggang pas nih goyang ini lagu, encok-encoknya langsung sembuh total. Gas dia. Orang pintar pasti pilih Anies Baswedan. Salam perubahan. Nah, salam perubahan ini sudah dilakukan oleh Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI. Prestasinya sangat luar biasa, teman-teman. Apa tuh? Yang pertama yang ia lakukan adalah perubahan, yang dimana diskotik ditutup, akhirnya ganti nama. Ya, ini adalah prestasinya untuk perubahan nama. Perubahan nama. Yang kedua, rumah sakit diganti nama Iya. menjadi Rumah rumah sehat. sehat. Nah, ini nih, Keren, kan? ini udah kelihatan prestasinya. Air meluap, biasanya kita sebut adalah banjir. Dia berubah lagi menjadi parkir air. Nah, kan nggak ada orang yang kayak Parkir gitu, air. cowok. Lalu yang terakhir, ini bukan perubahan nama lagi, Tapi perubahan tujuan. apaan tuh?
saya tidak akan melanjutkan reklamasi. Betul, dia nggak melanjutkan, tapi menyelesaikan. Ini jelas prestasinya. Tidak melanjutkan Nggak usah tapi ditanya. menyelesaikan. Memang Jadi hebat ya. dulu yang pintar ngomong, pintar janji-janji manis, pintar nyibul. Jangan lupa pilih nomor 1. Kalau gua all in Prabowo Gibran. Salam. Ada perasaan, aduh ini aspirasi ini nggak bisa kita tuntaskan. Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang Pak tolong ini dituntaskan, berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas Sedih ya usaha meningkatkan warga kampung Bayam ini, Pak kasihan. Anies sombong banget. Sombong banget. Seolah-olah hanya Pak Anies pejabat yang terbaik. Seolah-olah hanya Pak Anies pejabat yang paling membawa aspirasi masyarakat. Seolah-olah hanya Pak Anies pejabat yang bisa menyelesaikan problematika, persoalan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat. Pejabat yang lain tidak bisa gitu. Pak Anies, masih banyak pejabat-pejabat yang lebih baik dari Pak Anies. Kalau memang Pak Anies terbaik, kenapa Pak Anies gagal jadi calon gubernur Jakarta? Hah? Betul. Persoalan tidak ada partai yang Musuh. merekom. Hah? Tidak ada kendaraan politik. Kalau memang Pak Anies itu dikehendaki rakyat, pasti rakyat Jakarta berbondong-bondong mengumpulkan KTP mendukung Pak Anies untuk maju sebagai calon gubernur independen. Kalau memang Pak Anies terbaik, tidak perlu partai, masyarakat Jakarta berbondong-bondong mendukung Pak Anies, memajukan Pak Anies, mendaftarkan Pak Anies sebagai gubernur Jakarta. Betul. Iya kan? Pak Anies kan Nah, hanya ini- berharap kepada partai. Wassalam. Berharap dimodali, dirusum. Pak Anies tidak mau berjuang, Pak Anies juga tidak mau modal sendiri. Kalau gini, seolah-olah Pak Anies yang terbaik, terhebat. Masih banyak yang terbaik, yang terhebat. Yang terbaik dan yang terhebat itu juga yang nyalon sekarang. Kalau Pak Anies, ya wes turun. Anies siapa yang usung bu? Rakyat yang usung deh itu banyak doa aja deh, jangan banyak nanya. Siapa ya? Alhamdulillah lanjutkan bu. Ya terima kasih sayang, terima kasih. Ngebet lagi pengen jadi bininya Anies. Nah ini dia komentar-komentar seperti ini, komentar-komentar bininya orang Anies. yang mungkin Nggak sopan rezekinya banget serap sih yang gitu. komen Ya, ini. jadi pikirannya itu kalau kita membela langsung pikirannya tuh mau jadi bini. Gila lu pada gue kan punya laki. Punya laki gue punya laki, punya mantu, ntar lagi gue mau punya cucu. Lu kira gue Asik. jadi apa? Arab lu pada. Lagian laki lu kemana? Wajar aja rasanya laki lu. Soalnya tiap bikin konten laki lu nggak dibawa. Lakinya yang pegang kamera, Mas. Omongan lu tuh hanya Abah Anies di mana orang nggak curiga. Jangan-jangan ini ya kan? Kayaknya lu bertepuk sebelah tangan dah. Bertepuk sebelah tangan. Tuk. Nggak ada respon Tangannya dari si sebelah aja. Abah. Si Abah tega banget sih orang kayak gini ngebetnya, malah nggak ada respon sama sekali. Jangan gitu dong, Mbak. Sekali-sekali Bulu-bulu. tandangin ke video si emak ini nih. Si Abah tega banget. Tenang. Ya, halo guys. Jumpa lagi bersama saya di Falco My Channel. Abaikan video yang tadi kita nonton bersama itu adalah video-video lama, tapi saya sejujurnya senang ya melihat kembali kenangan-kenangan masa lalu, rekam jejak masa lalu yang tentunya ya yang sering diungkapkan oleh Abah Anies Baswedan. Ya, video saya berikut ini tentu tentang PD Perjuangan dan juga Hasto, ya, yang dimana kasusnya sampai saat ini belum jelas ya terkait dengan penetapan tersangka si Hasto ini. Mungkin ada yang menagih janji ya. Kalau teman-teman masih ingat di mana ketika Ibu Megawati sampaikan bahwa berani-berani Hasto ditangkap,
saya akan datang ke KPK. Nah, janji itu yang saat ini ditagih oleh netizen. Seperti apa reaksi netizen terhadap ungkapan Ibu Megawati Soekarno Putri? Mari kita simak bersama-sama. Izin melaporkan Bu Mega. Siap. Kapan Bu Mega ke KPK Bu? Pak kata saya dengan tersangka. Kalau stok itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak mau. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti terhadap sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Waduh, piye iki Bu Mega? Tuh lihat Pak Hasto, sekjen Ibu itu loh Bu. Udah jadi tersangka Bu. Ibu katanya mau datangin KPK kapan Bu? Langsung dong Bu di preskon biar kami jadwalkan. Tapi aku kaget dan sekaligus salut kawan-kawannya dengan partai PDIP. Karena sikapnya yang sangat solid. Gimana nggak aku bilang partai PDIP sangat solid dengan Pak Hasto. Karena pernyataan di dalam konversi PDIP itu sangat membela Pak Hasto. Ya kan dibilang ini politisasi lah. Padahal politisasi terhadap apa lagi? Pilkada udah selesai. Ya kan pilpres udah selesai. Terus Pak Hasto juga bukan gubernur, wali kota, bupati, atau anggota DPR atau menteri kan bukan. Ya kan hanya rakyat biasa. Harusnya menurutku PDIP berjiwa kesatria untuk bilang menghormati keputusan KPK dalam menetapkan tersangka Pak Hasto, ya kan? Dan apa? Dan melakukan upaya hukum lainnya. Contohnya melakukan pra-peradilan atas penetapan tersangka yang dibuat oleh KPK kepada Pak Hasto kader PDIP. Atau PDIP menyiapkan bukti-bukti ya nanti yang akan disuguhkan di persidangan yang kontra terhadap bukti-bukti dari KPK. Ya kan itu menurutku lebih berjiwa ataupun bersikap kesatria daripada seperti ini. Kesannya PDIP ya yang penting ini kader kita, ini sekjen kita bela mau benar mau salah. Nah ini nggak tepat kawan-kawan. Oh iya terakhir kawan-kawan, lupa aku. Jangan lupa kita ingatkan Bu Mega untuk datang ke KPK. Karena cepat atau lambat mungkin Pak Hasto akan ditahan ya kan. Ya, menanggapi terkait dengan pernyataan abang kita yang ini ya. Dia katakan, kapan ya Ibu Mega datang nih ke KPK? Kan si Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka nih. Ya, tentu bukan hanya si abang ini ya. Kita semua tentu akan menunggu janji dari Ibu Megawati. Nah, terkait dengan pernyataan Ibu Megawati yang dia katakan bahwa Hasto itu sekjen saya loh. Saya ketua umumnya loh. Jadi saya harus bertanggung jawab. Ya, artinya di sini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa partai ini melindungi para itu bajingan politik ya. Kalau saya boleh memberikan sebuah label ya bajingan politik. Nah, ada sebuah perbedaan pernyataan sikap dari kader PDI Perjuangan ya. Mulai dari yang tadi kita saksikan di mana ada pers conference berkatakan bahwa penetapan Hasto ini sebagai tersangka itu karena seperti teror. Kemudian ini dipolitisasi. Sementara di lain pihak si Hasto sendiri mengatakan bahwa ya sebagai warga negara yang taat hukum saya akan menjalani dan menerima proses ini. Ya, saya di mana dia membandingkan bahwa dia itu sama seperti Bung Karno. Ini kan kampret ya. Nggak jelas banget ini si Hasto ini. Ya, kompaknya ini. Tidak ada kekompakan di dalam tubuh PDI Perjuangan ini membuat saya seperti apa ya? Apakah ini sebuah tanda-tanda bahwa 2029 itu akan semakin nyata? Ya, apakah seperti itu? Si Hasto bilang dia menaati proses hukum, sementara kadernya yang lain menuduh bahwa ini dipolitisasi.
Lah dipolitisasi dalam hal apa? PDI Perjuangan pelin-pelan ketika mereka masih berada di dalam pemerintahan saat itu, ya kita tentu masih ingat ya, saat kader dari Partai Nasdem ya, Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang mereka sampaikan saat itu teman-teman? Bahwa jangan sampai ada yang bilang penetapan Joni Plate sebagai tersangka itu karena dipolitisasi. Mereka dengan tegas menyampaikan hal itu. Tapi kemudian ketika hal itu menimpa kader dari PDI Perjuangan itu sendiri, mereka lain lagi. Ya, bukan bilang seperti yang mereka sampaikan kepada Joni Plate, tapi ini terbalik. Ya, menuduh bahwa ini ada politisasinya. Emang Hasto itu siapa sih? Dia kan cuma sekjen. Bupati enggak, gubernur enggak. Oh iya, dia sekjennya, sekretaris jenderal. Wow. Jadi itu dipolitisasi. Mbak Puan dan Bang Pacul juga diam aja ya Bang. Gimana menurut Abang? Nah, ini menarik juga untuk kita analisa ya. Dengan adanya kasus Bung Hasto ini, Bung Hasto yang teriak-teriak itu kan orang-orangnya itu aja. Guntur Romli. Guntur Romli ini orang yang baru masuk di partai PDIP. Ini kayaknya dia jadi martir di depan. Jadi sengaja dipasang di depan nih untuk menjawab semua hal tentang Hasto. Kemudian mungkin juga ada Deddy Sitorus dan Adian Apitupulu. Sedangkan Mbak Puan, Bambang Pacul, Arya Bima, ini juga Arya Bima ini juga komennya tidak ada. Arya Bima bahkan bilang ini kasus personal, bukan, nggak ada hubungannya dengan partai. Nah, jadi memang dari sini kita kelihatan di PDIP ini ada friksi. Yang menguatkan kita akhirnya analisa ini adalah dengan adanya kasus Hasto ini. Mestinya kasus ini Hasto hadapi saja dengan gentleman satria ya kan. Karena ini kan berkaitan dengan kasus hukum. Kalaupun Adian bilang ini ada politisasi, dulu juga ada kasus-kasus yang berkaitan dengan partai lain. Omongan mereka udah hadapi saja dengan kasus hukum. Hadapi saja, negara kita negara hukum. Jadi yang bikin anehnya PDIP ini saat sekarang ini ketika mereka tidak lagi berkuasa, omongannya Hasto tidak percaya dengan aparat hukum. Guntur Romli juga bilang kita sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap aparat hukum. Padahal sebelum ini mereka berkuasa 10 tahun, apapun yang terjadi dikaitkan dengan hukum, ya kan? Yang bikin kita enek itu dulu kasus Rocky Gerung aja, itu mereka laporin Rocky Gerung loh, ya kan? Kan ada tuh, coba lihat di sini ada PDIP melaporkan Rocky Gerung. Tapi setelah saat ini mereka jadi berteman, mencabut laporannya. Aneh. Nah, jadi memang teman-teman secara politik kita itu tidak usah terlalu baperan mendukung salah satunya, ya kan, terlalu fanatisme mendukung salah satu. Dulu ketika Prabowo berseberangan dengan Jokowi, sekarang menjadi akrab. Dan kita lihat lagi fenomena baru, Ahok dengan Anies berteman. Ya kan? Di salah satu podcastnya Ahok pernah bilang tidak mungkin dia akan bersatu dengan Anies karena dia merasa kecewa dengan omongan Anies yang berkaitan dengan pribumi telah memenangkan pertarungan. Semua kemenangan telah kembali kepada pribumi dan Ahok tersinggung sekali.
Tetapi sekarang mereka malah bersatu, ya kan? Betapa dahsyatnya dulu keributan yang terjadi pada tahun 2017 sampai demo berjilid-jilid sampai terbelah, masyarakat rakyat terbelah, bahkan saling menghakimi satu sama lain berkaitan dengan agama, ya kan? Akhirnya saat itulah mulai adanya sensitivitas terhadap keberagamaan kita di Indonesia. Kalau orang Islam saling mengkafirkan, saling bilang munafik dan sebagainya, yang beranggapan salah satu ini mendukung penista agama, yang satu lagi mengatakan wah ini Islamis, radikalisme dan sebagainya. Jadi kita terbelah di 2017 dan kita salah satunya mengagung-agungkan Anies, yang satunya juga ada fanatisme terhadap Ahok, ya kan? Nah sekarang mereka sudah bersatu. Jadi ini agak lucu ya, Prabowo dengan Jokowi bersatu, yang sebelumnya tidak bersatu, sekarang Anies dan Ahok bersatu. Apa yang akan terjadi di Indonesia ini? Nah jadi maksud saya bagi Islam, kaum para teman-teman yang Islamis ini yang terlalu fanatisme, bilang sampai mengkafir-kafirkan, sampai memunafikkan orang. Sekarang lu rasain, lu sekarang Anies bergabung dengan Ahok kan gitu. Kalau saya kan tidak, walaupun saya pendukung Ahok, walaupun saya pendukung Jokowi, tidak pernah bilang oh ini mengkafirkan orang, munafik orang dan sebagainya kan gitu kan. Karena dalam politik itu semua cair gitu lah. Karena kita berantem di bawah, di atas santai-santai aja, yang sepertinya Ahok ini nggak akan pernah matching sama Anies. Sekarang faktanya akhirnya mereka matching. Bahkan katanya mau bikin kejutan. Ngeri. Nah kembali lagi kepada persoalan Hasto ini. Ternyata di PDIP sendiri, saya yakin tidak semua juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Guntur Romli dan teman-teman yang lain tentang berkaitan dengan Hasto. Mungkin mereka juga merasa malu, merasa tidak enak, tetapi apalah daya, karena ini adalah sekjen yang sudah lama menjadi sekjen di PDIP. Nah, sepertinya mereka akan melihat situasi apa yang akan terjadi. Tetapi mestinya menurut saya harus ada ucapan-ungkapan yang menguatkan. Misalkan ya Puan bilang ya hormati hukum, Bambang Pacul juga bilang hormati hukum dan sebagainya. Kalau ada apa-apa ya silakan. Kan ada medianya. Ketika Anda merasa tidak melakukan sesuatu, ada pra-peradilan. Nah di pra-peradilan ini kan juga bisa. Kalau seandainya Anda nggak bersalah, Anda tidak akan diberikan hukuman, ya kan? Contohnya pada kasus dulu Budi Gunawan, ketika mau jadi Kapolri kalau nggak salah waktu itu ya, dan ketika dia minta pra-peradilan dan dia tidak bersalah, akhirnya sekarang malah Budi Gunawan jadi andalan BIN, dan sekarang di zaman Prabowo juga masuk dalam kabinet Prabowo. Jadi karena pra-peradilan dia menang dan tidak terbukti. Harusnya Hasto mengikuti jejak itu jika merasa tidak bersalah, tinggal pakai media pra-peradilan. Jadi kalau ada ucapan-ucapan Hasto CS ini tentang kita tidak percaya hukum dan sebagainya, ya lu ngapain juga masih hidup di Indonesia, ya kan? Kalau lu udah nggak percaya hukum di Indonesia ini, ya terus ngapain hidup di sini? Berarti ini kan seperti hukum rimba, ya. Berarti rumah lu nggak usah dijaga, ngapa-ngapain lu nggak usah dijaga. Kalau terjadi apa-apa sama diri lu sendiri, nggak usah salahkan lagi para dukun. Kan lu merasa hukum di Indonesia udah nggak ada. Artinya polisi sudah nggak ada, jaksa udah nggak ada, hakim udah nggak ada, ya kan? Ya sudah terima saja. Kalau nggak ya pergi dari Indonesia kan gitu kan? Karena di Indonesia masih ada. Karena faktanya masih ada. Walaupun mungkin kita beberapa rakyat ada skeptisisme terhadap hukum, tetapi di negara ini masih ada hukumnya. Nah, jadi kalau dalam tagline orang sama ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah,
Tapi ya ini kan pelan-pelan ya. Pak Prabowo diperbaiki pelan-pelan karena kan ini semuanya komplikasinya sangat tinggi. Faktanya Indonesia aman-aman dan baik-baik aja sampai hari ini ya karena hukum. Nah, kalau negara rimba, pasti Indonesia ini nggak akan aman. Lu nggak akan bisa aman kemana-mana. Mau pergi kemana saja, mau sholat di mana saja, mau beribadah di mana saja, pasti akan mengerikan karena hukum rimba. Tetapi Indonesia pada hari ini aman-aman saja. Berarti hukum bekerja. Gitu loh. Ya, sampai kita mau tiktokan aja, mau ngomong apa saja, kita bisa. Berarti hukum bekerja. Tetapi bagi orang-orang yang kebablasan, mencaci maki dan sebagainya, ada hukumnya, undang-undang ITE. Itu namanya hukum bekerja. Gitu guys. Ya, pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh abang kita ini sama ya, seperti yang tadi saya tanggapi video sebelumnya. Ya, kita melihat bagaimana di dalam kubu PDI Perjuangan sendiri seperti terdiri dari dua faksi ya. Faksi kubu Megawati dengan Ibu Puan Maharani. Ya, karena saya melihat bagaimana sampai saat ini Ibu Puan Maharani belum pernah mengeluarkan pernyataan terkait dengan kasusnya si Hasto ini. Ada apa? Ya, apakah Ibu Puan Maharani ini sudah muak dengan tingkah laku si Hasto? Ataukah seperti apa? Ya, kita melihat yang sering tampil di media televisi itu paling Deddy Sitorus. Kemudian ada salah satu kader yang ya pendatang baru lah. Dia mantan dari PSI ketika itu, Guntur Romli. Kemudian ada Abang Adian Apitupulu, ya. Jadi hanya mereka-mereka itu saja yang membela si Hasto ini. Dan juga Ibu Ketua Umumnya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang lain nggak ada. Ya, artinya saya melihat bahwa ini adalah sebuah pertanda untuk Kongres di tahun ini ya, entah di bulan berapa saya lupa. Akan ada sesuatu terjadi di dalam kubu PDI Perjuangan, apalagi terkait dengan peristiwanya Hasto ini. Pasti akan ada gontok-gontokan di dalamnya itu, ya. Tapi biar bagaimanapun kita doakan semoga Kongres PDI Perjuangan ini tetap berjalan yang baik ya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Buat si Hasto ya, Anda seharusnya menerima proses hukum itu, ya. Jangan Anda melawan, jalani saja. Ya, jalani saja. Jika memang Anda tidak bersalah, ya jalani saja. Tidak ada perlu yang Anda takutkan. Ya. Masyarakat 16% pasti akan mendukung Anda. Ya, bukan yang 80%.